Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, siang ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Praktik coaching hari ini. Jadi sebelum praktik coaching hari ini, yang ingin saya pertanyakan kesiapan Bapak Ibu hari ini, apa pada siap? Alhamdulillah siap, Bu. Oke, nah jadi kalau sudah siap, posisi coach siapa di sini? Saya sebagai coachnya dan Coachi. Oke, jadi udah siap ya? Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bisa minta waktunya nggak Pak? Sebentar aja. Boleh, Bu. Kira-kira mau ada apa, Bu ya? Baik saya, Bu ya. Ini loh Pak, ada sedikit yang pengen saya bicarakan sama Bapak. Bicara apa, Bu? Kok saya jadi penasaran sepertinya ini, Bu? Mengenai proses pembelajaran saya sih Pak. Kok ya saya belakangan ini merasa pembelajaran saya itu udah saya lakukan sih menurut saya sudah bagus. Tapi hasil belajar nilai anak-anak itu menurun. Padahal ya Pak, kalau misalnya mereka bekerja dalam kelompok, itu nilainya bagus nilai kelompoknya. Tapi begitu saya berikan tugas pribadi, nilainya jadi turun. Loh, kita itu kok bisa turun seperti itu ya? Rupanya selama ini proses pembelajaran yang Ibu lakukan bagaimana? Yang saya lakukan ya yang gimana ya Pak, yang kayak saya biasa menggunakan model discovery, ada juga PBL ya, project based learning, praktikum. Terus sehari kalau di kelas itu ya saya kasih mereka video pembelajaran ataupun juga gambar-gambar ya kan. Terus kegiatannya juga kadang saya kasih mereka studi kasus, kalau enggak ya praktikum. Terus anak-anak biasanya lebih sering berdiskusi memang, terus tanya jawab, presentasi, seperti itulah Pak. Loh, dari yang Ibu ceritakan itu ternyata bagus ya pelajarannya yang Ibu lakukan. Tapi kenapa bisa seperti itu ya? Dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan, Pak? Saya pengen ya Pak, untuk di semester selanjutnya nanti, saya pengen kayak mencoba lagi terus model pembelajaran baru ya kan, supaya nanti namanya juga awal semester kan, saya juga pengen yang baru juga. Terus nanti saya berharapnya ke depannya ya anak-anak nilainya nggak kayak gini lah, lebih naik, jangan lagi kayak turun gitu. Jadi biar lebih bagus lagi, saya pun nggak merasa ini sukses lah pembelajaran saya itu. Oh, begitu. Nah, kalau begitu dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu sampai di tahap skala berapa? Kalau melihat dari hasil ya Pak, hasil dan nilai anak-anak, kayaknya sih saya masih pada skala 6 lah Pak. Kalau skala 6, kedepannya Ibu harapkan bagaimana naik sampai seberapa skalanya? Namanya kalau harapan, saya kan berharap tinggi lah dari anak-anak ya kan. Iya. Saya sih pengen nanti kedepannya pembelajaran saya itu sampai dengan pada skala 8 atau 9 lah Pak. Oh, kalau begitu pembelajaran yang seperti apa yang Ibu harapkan nantinya? Oh gini Pak, jadi kan kemarin itu saya ikut sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Nah, itu kan pembelajarannya itu kayak untuk mengakomodir kebutuhan anak yang berbeda-beda. Pembelajaran sesuai kebutuhan anak dan juga minatnya ya kan Pak. Nah, saya ini kan menduga-duga bisa aja kemarin itu kenapa nilai anak turun ya kan, beda gitu hasil nilai mereka dalam kelompok sama nilai pribadi mereka berbeda. Mungkin saya merasa ya Pak ya, itu salah saya juga karena saya kan selalu menyamaratakan tugas setiap anak gitu dan bekerja ya sesuai yang saya mau. Ya. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya anak-anak nilainya turun. Nah kalau di kelompok kan pasti ada aja kan yang bisa 1 atau 2 orang, jadi nilai kelompok mereka bagus. Saya rasa sih seperti itu ya Pak ya. Oh, begitu. Kira-kira hambatannya nantinya ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu apa-apa saja, Bu? Hambatan ya Pak. Oh,
Jadi kan kalau berdiferensiasi itu Pak, pelajarannya itu pembelajarannya itu kan kayak kita harus dulu menganalisis kebutuhan, memetakan anak-anak ini kebutuhan belajarnya seperti apa. Ya. Nah itu yang hambatan saya Pak, karena mungkin pada sampai saat ini karena belum terpikirkan saya sebelum-sebelumnya untuk memetakan. Jadi itu tadi saya belum tahu apa aja sebenarnya minat dan kebutuhan belajar anak saya. Jadi itulah yang membuat hambatannya gimana saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, seperti itu. Jadi ibu belum tahu ceritanya apa minat dan kebutuhannya. Belum Pak. Untuk itu apa ya solusinya yang ibu buat nanti rencananya? Jadi sebelum membuat pembelajaran berdiferensiasi ini, nanti awalnya saya sekarang ini nanti setelah ini saya akan merancang tes diagnostik lah. Oh ya. Jadi nanti tes itulah yang saya gunakan untuk memetakan kebutuhan dan juga minat belajar dari anak murid saya itu Pak. Tes diagnostik Bu ya. Iya. Apa tidak ada lagi cara yang lain Bu menurut ibu? Ada juga sih Pak, ya. Jadi nanti saya bisa memanggil atau mewawancarai murid-murid saya lah untuk mengetahui itu tadi juga kebutuhan sama minat belajarnya. Strategi pembelajaran diferensi yang bagaimana yang mau ibu buat nanti rencananya? Strategi ya Pak ya. Namanya mungkin kalau berdiferensiasi berbeda. Berarti mungkin nanti saya sudah agak-agak belajar ya kan Pak. Kayaknya nanti saya di kelas itu membagi kelompok anak sesuai minat dan kebutuhan belajarnya. Itu strateginya ya. Terus strategi lainnya itu nanti saya memvariasikan inilah media pembelajaran. Bisa nanti untuk satu pertemuan bisa ada videonya, ada gambarnya. Kan anak kebutuhan tadi berbeda-beda ya kan, yang disukainya beda-beda gitu, profil belajarnya beda-beda. Baru apalagi ya Pak? Oh, pada proses pembelajarannya nanti mungkin kalau misalnya ada tugas, saya akan memvariasikan waktu pengerjaannya lah. Nggak bisa saya samakan ya kan antara si A sama si B gitu. Dan juga untuk tugasnya ya kali ya Pak, untuk produk yang saya tagih itu juga nanti akan saya variasikan sesuai minat anak-anak saya. Gitulah ya Pak kayaknya. Ya, itulah. Wah, dari penjelasan ibu itu kayaknya panjang lebar udah bagus sekali tuh, udah matang sekali tuh. Saya jadi setuju apa yang mau ibu buat ini. Kapan rencana pembelajaran berdiferensiasi itu ibu lakukan? Kalau melakukannya nanti Pak di semester depan, tapi mungkin setelah habis ini terima rapat ini, Ya. disitulah nanti akan saya rancang itu. Saya rancang dulu proses pembelajarannya untuk yang ke semester depan gitu. Kalau dibuat pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira memakan waktu sampai berapa lamaan itu ya Bu? Pengerjaan RPP-nya gitu ya Pak. Iya Bu. Bertahap ya Pak, mungkin 2 minggu ini saya selesaikanlah dulu beberapa RPP untuk beberapa materi ya, di awal-awal aja gitu. Tapi saya usahakan 2 minggu ini bisa lah. 2 minggu ini bisa sih. Apa ibu tidak butuh waktu tambahan lagi, cukup 2 minggu? Itu nanti menyesuaikan Pak. Maksudnya kan kita punya rencana. Saya 2 minggu ini saya pasti usahakan 2 minggu ini selesai lah gitu Pak. Berarti dalam 2 minggu ini ibu harus konsentrasi penuh untuk mengerjakan RPP ibu itu ya? Iya, nggak liburan saya Pak. Iya ya. Tapi nggak apa-apa lah Bu, demi kebaikan murid, demi kebaikan kita bersama, dan demi kebaikan ibu juga nantinya. Nah, kalau ibu sudah membuatnya sekitar rancangan pembelajarannya itu selama 2 minggu kan sudah selesai, ya kan? Dalam melakukan kegiatan tersebut, apa ibu tidak butuh bantuan orang lain? Saya kemarin udah pernah lihat Ibu Nisa itu udah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi mungkin saya kan juga belum mahir kan Pak, belum pernah juga saya nyoba. Jadi mungkin saya nanti akan minta tolong sama Bu Nisa untuk ngajari saya gimana-gimananya, membantu saya kalau nanti saya ada kendala. Oh, jadi ibu Nisa Bu ya? Iya Pak. Tapi kan menurut saya akhir-akhir ini nanti kan Bu Nisa lagi sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Apalagi dia kan dapat tugas tambahan, saya jadikan wakil di sekolah saya. Apa tidak ada orang lain lagi Bu? Mungkin Pak Kennedy ya Pak ya. Pak Kennedy juga waktu itu saya lihat dia sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi.
Oh, jadi Antara orang kedua lah Pak, atau kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya. Saya berharap mereka dua bisa bantu saya sih. oke lah kok kalau begitu nantinya pembelajaran yang ibu sudah lakukan itu hasilnya nanti bisa ibu kasih tahu sama saya Bu ya. Iya Pak, nanti akan saya kasih tahu hasilnya sama Bapak lagi. Ya bukan apa-apa, nanti kita tengok hasilnya, kemudian kita akan bahas lagi cerita selanjutnya bagaimana dari hasil cerita ibu tadi. Iya, nanti saya juga begitu sudah selesai dan sudah saya laksanakan di kelas proses pembelajaran diferensiasi ini, saya masih pengen lagi Pak di coaching tentang gimana selanjutnya yang harus saya lakukan, tindak lanjut saya apa, nanti mau saya coachingkan lagi lah sama Bapak. Oke, kalau begitu nantinya saya tunggu hasil dari ibu nanti ya untuk informasi sama saya ya. Iya Pak, nanti akan saya kabari Bapak lagi ya. Iya Bu, iya, iya. Makasih ya Pak, saya permisi, saya mau masuk kelas dulu ya Pak. Oke Bu, silakan. Waalaikumsalam Bu ya, sama-sama. Alhamdulillah ya, praktik coachingnya berjalan dengan lancar walaupun di sana sini ada hambatan ya kan, ada tamu lain di sini, tapi alhamdulillah kalau dari penglihatan saya praktik coachingnya sih udah berjalan lancar ya. Praktik coachingnya udah berjalan lancar, sudah menunjukkan percakapannya sudah menunjukkan alur tirta di sini ya, dan alhamdulillah coach berhasil untuk menggiring coachi untuk menemukan masalahnya sendiri. Nah di sini juga coach telah hadir secara penuh, jadi dan menimbulkan kenyamanan kepada coachi. Jadi akhirnya coachi tergiring sendiri seperti mengalir untuk mengeluarkan masalah-masalahnya sampai menemukan solusinya. Nah, pertanyaan juga yang dikeluarkan oleh coach, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan alhamdulillah coachingnya juga lancar jawabnya ya. Jadi bisa saya simpulkan coaching hari ini berhasil. Oke, nah terima kasih ya. Sama-sama Bu dan terima kasih semuanya.